Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Idam dan teman-teman sekalian. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia kepada kita di saat ini sehingga kita bisa bertemu berdiskusi pada meeting malam hari ini mengenai hipertensi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah qudwah kita semua. Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya setia. Kita sampai kepada sesi yang ketiga mengenai hipertensi, yaitu strategi tata laksana hipertensi, meluruskan mitos di masyarakat. Ya. Untuk teman-teman yang belum mengenal, barangkali saya perkenalkan sedikit. Saya namanya Wizar Samsuri, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi yang bertugas di Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon. Dan sudah aktif di BSMI sejak tahun 2007, jadi sudah hampir 13 tahun. Dalam penanganan hipertensi, pada saat ini dari guideline yang terbaru yang dikeluarkan oleh International Society of Hypertension pada bulan Juni 2020 kemarin, itu ada dibagi dalam dua kelompok, yaitu ada yang disebut dengan esensial dan ada yang optimal. Optimal adalah target-target, kemudian cara-cara, rekomendasi-rekomendasi yang terbaik yang berdasarkan hasil-hasil penelitian RCT yang terbaru. Jadi itu adalah yang optimal. Sedangkan yang esensial adalah yang paling setidaknya bisa dicapai, yang diperlukan untuk pasien-pasien hipertensi. Kenapa dibagi esensial dan optimal? Oleh karena disadari bahwa kondisi sumber daya, kemudian teknologi, dan hal-hal yang lain antara negara-negara itu berbeda-beda. Sehingga ada yang memiliki sumber daya yang tinggi, yang bagus, ada yang kurang. Sehingga dibagilah esensial dan optimal. Esensial adalah yang minimal kita harus capai, sedangkan optimal adalah yang terbaik yang ingin kita capai. Nah, target tekanan darah yang esensial adalah penurunan tekanan darah setidaknya 20 mm Hg sistolik dan 10 mm Hg diastolik. Ya. Idealnya adalah di bawah 140/90, artinya tekanan darahnya normal, ya, normal di bawah 140/90. Sedangkan target yang optimal adalah kita bagi dua, bagi pasien-pasien yang berusia 65 tahun ke bawah, maka targetnya adalah di bawah 130/80 apabila bisa ditoleransi. Tetapi sebaiknya tidak lebih rendah dari 120/70. Dan untuk yang berusia 65 tahun ke atas, targetnya lebih tinggi lagi, yaitu 140/80 apabila bisa ditoleransi. Tapi apabila tidak, maka kita menggunakan target individualisasi tergantung dari kondisi dari pasien-pasien kita. Dan kita harapkan target ini bisa tercapai dalam waktu 3 bulan sejak pasien mulai berobat ke fasilitas kesehatan yang ada. Kita tahu bahwa terjadi ketimpangan yang sangat besar antara negara-negara berkembang dunia ketiga yang disebut dengan low to middle income countries, ya, LMIC, dibandingkan negara-negara yang high income countries, negara-negara maju, negara-negara kaya. Itu terjadi disparitas yang sangat besar di antara kedua kelompok negara tersebut. Kita lihat di sini, ya. Pertama, awareness, ya, kesadaran bahwa dia menderita hipertensi. Ternyata pada orang-orang yang pada negara-negara yang berkembang itu hanya 38% yang tahu bahwa dirinya hipertensi, dibandingkan 67% pada negara-negara yang berusia yang income tinggi income-nya, ya. Kemudian treatment, ya, akses menuju pengobatan atau yang diobati. Di negara-negara berkembang hanya 29%, dibandingkan 56% pada negara-negara yang maju. Dan angka keterkendaliannya juga berbeda sangat jauh, di mana hanya 8,4% yang terkendali tekanan darahnya mencapai target,
dibandingkan 28,4% pada negara-negara maju. Jadi ini adalah disparitas yang besar yang menjadi masalah dalam penanganan hipertensi. Dan untuk Indonesia, ini ternyata realitasnya berbeda dengan anggapan selama ini. Hipertensi adalah dianggapnya penyakit orang kelas tinggi. Data menunjukkan bahwa ternyata 51,5% pasien-pasien hipertensi di Indonesia adalah tidak lulus SD. Dan 25,9% itu hanya lulus sekolah menengah. Ya. Jadi ini adalah tantangan yang besar yang dihadapi oleh oleh tenaga medis, fasilitas kesehatan dalam menangani hipertensi. Dan prevalensinya pun meningkat 25,8% pada 2013 menjadi 34,1% pada tahun 2018. Jadi ini adalah suatu tantangan yang sangat besar. Oleh karena itulah perlu adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara dokter dengan pasien dalam tata laksana hipertensi ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan di sini. Yang pertama, dari dokternya. Ya. Dokter harus meluangkan waktu untuk memberikan informasi, edukasi dengan komunikasi yang baik kepada pasien. Ya. Paling tidak pada pertemuan pertama, dokter itu harus memberikan informasi edukasi ini kepada pasien sehingga pasien memahami betul apa itu hipertensi dan bagaimana perjalanan alamiahnya. Juga dokter bisa mengenal kondisi psikososioekonomi pasien karena ini sangat berdampak dalam keberhasilan pencapaian target tekanan darah yang diinginkan. Yang kedua, dokter harus memahami dengan baik bagaimana menata laksana hipertensi. Ya. Kita ada pedoman-pedoman, ada berbagai pedoman yang ada pada saat ini, namun demikian pedoman itu tidak kaku. Pedoman itu adalah hanya sebagai petunjuk pada kita. Tetapi dalam prakteknya kita memerlukan terapi individualisasi. Setiap pasien kebutuhannya berbeda-beda, terutama pasien-pasien yang berusia lanjut. Dan yang ketiga, dokter harus memaksimalkan sumber daya yang ada dalam menata laksana hipertensinya maupun menata laksana faktor risiko hipertensinya. Di sisi lain, pasien juga harus sabar, ya, harus sabar dalam menerima hipertensinya dan harus bersyukur ya karena dia hanya menderita hipertensi, tidak menderita penyakit yang lebih berat. Dan juga seperti pada sesi pertama dulu, ya sakit itu sebetulnya adalah cara Allah memberikan ujian kepada kita yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Sehingga diharapkan pasien bisa menerima dengan baik hipertensinya. Penelitian menunjukkan bahwa pasien-pasien penyakit-penyakit katastrofik yang menerima dengan baik realitas dia menderita satu penyakit itu ternyata memiliki usia harapan hidup atau survival dan kualitas hidup yang lebih baik. Ya, jadi pasien harus menerima realitasnya bahwa dia menderita hipertensi. Ya, dan itu tidak perlu ditakuti karena apabila dikelola dengan baik, maka insya Allah tidak akan sampai komplikasi-komplikasi yang berat. Yang kedua, dia juga harus sabar mengikuti tata laksana hipertensi ini. Karena hipertensi ini merupakan penyakit seumur hidup yang harus ditata laksana baik dengan pola hidup yang baik maupun dengan pemberian obat-obat penurun tekanan darah. Kemudian bukti dari sabar dan syukur, biasanya pasien harus memahami ya perjalanan alami hipertensi dan komplikasinya. Dan ini yang membedakan antara pasien-pasien di negara berkembang, ya, low to middle income countries dibandingkan negara-negara maju. Pasien-pasien di negara maju umumnya kalau dia menderita suatu penyakit, dia belajar mengenai penyakit itu, dia paham penyakit itu dan berdiskusi dengan dokternya. Tapi di negara-negara berkembang ternyata ini tidak berjalan dengan baik. Banyak pasien yang sudah bertahun-tahun berobat, ya, tidak paham dengan penyakitnya, bahkan dia tidak tahu nama obat yang diminumnya, padahal setiap hari dikonsumsinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pasien diharapkan tidak shopping dokter, ya, karena dia mengharapkan sembuh, akhirnya dia pindah-pindah dokter, dari dokter A ke dokter B ke dokter C, dan seterusnya. Dan ini tentu sangat merugikan, oleh karena pengobatan hipertensi ada pengobatan seumur hidup di mana seorang dokter itu memiliki roadmap ya bagaimana dia akan mencapai target tekanan darah bagi pasien-pasiennya. Dan yang terakhir yang akan kita bahas banyak pada pertemuan malam ini adalah
kita harus menjauhi mitos-mitos yang tidak benar yang terkait dengan hipertensi. Ini adalah beberapa hadis ya yang bisa dijadikan sandaran bahwa penderita hipertensi disarankan, dianjurkan untuk mencari pengobatan. Ya, ini ada hadisnya, ya. Ada hadis riwayat Abu Daud, ya. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Abu Daud mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menemukan penyakit dan obatnya dan menjadikan bagi setiap penyakit itu ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan jangan kalian berobat dengan yang haram. Ini adalah anjuran untuk mencari pengobatan bagi hipertensinya. Dan yang kedua adalah ini adalah doa yang biasa kita panjatkan apabila kita berhadapan dengan teman atau yang sakit. Yang sudah biasa kita sampaikan doa ini ya. Ya, ini adalah dua hadis yang mendorong kita bahwa kita diminta, disarankan untuk mencari pengobatan terhadap penyakit yang kita alami, yang kita derita. Nah, ini kembali ke tadi ya. Bagi dokter ini ada tersedia begitu banyak pedoman-pedoman dalam menata hipertensi. Ya, pada tahun 2014 Joint National Committee mengeluarkan guideline yang terbarunya 2014 ya, JNC yang ke-8. Joint National Committee ini adalah guideline yang pertama muncul di dunia, kalau saya tidak salah pada tahun 77 yang guideline pertama JNC yang pertama itu. Dan setiap setidaknya 5 tahun, tapi yang terakhir itu agak lama, di-update sesuai dengan hasil-hasil penelitian terbaru, sehingga pada tahun 2014 muncullah JNC yang ke-8. Kemudian dari American College Cardiology, American Heart Association juga mengeluarkan guideline yang terakhir 2017, kemudian European Society Cardiology, European Society Hypertension mengeluarkan guideline yang terbaru tahun 2018, dan yang terbaru adalah pada tahun 2020 bulan Juni kemarin, International Society of Hypertension mengeluarkan guideline yang terbaru yang seperti saya katakan tadi membagi guideline ini menjadi esensial dan optimal. Dan Indonesia adalah termasuk negara-negara yang berkembang yang tidak bisa membuat guideline secara mandiri ya. Tapi Indonesia mengadopsi guideline-guideline yang ada, kemudian menyusun guideline sendiri ya berdasarkan adopsi itu ya. Maka pada tahun 2019 ini adalah kalau saya tidak salah konsensus yang kedua setelah beberapa tahun sebelumnya, Perhimpunan Hipertensi Indonesia Society Hipertensi mengeluarkan suatu konsensus penata-laksanaan hipertensi tahun 2019. Jadi ini ada banyak guideline-guideline yang bisa dipakai oleh tenaga medis, oleh dokter dalam mengelola pasien-pasien dengan hipertensi. Sedikit saja mengenai guideline tadi, ya. Ini kita lihat ya, pada pasien-pasien yang sudah ditegakkan diagnosis hipertensi, maka selalu kita tekankan adalah lifestyle-nya, pola hidupnya. Ya. Pola hidupnya, lifestyle changes harus betul-betul menopang, menyokong bagi pencapaian target hipertensinya. Ya. Itu yang pertama. Pada semua keadaan harus tekankan betul mengenai lifestyle ini, berapapun stadium dari hipertensinya. Kemudian pada pasien-pasien yang hipertensi stadium 2 atau grade 2 dengan tekanan darah di atas 160/100, apapun stratifikasi risikonya, maka dia harus mulai pengobatannya. Ya, jadi kita mulai. Semua pasien hipertensi grade 2, kita harus obati dengan antihipertensi dengan segera. Tetapi kalau dia hipertensinya stadium 1 atau grade 1, yaitu tekanan darah sistoliknya antara 140-159 dan diastoliknya 90-99, maka hanya pasien-pasien dengan stratifikasi risiko tinggi atau high risk saja, atau pasien-pasien yang disertai dengan komorbid penyakit kardiovaskuler, penyakit ginjal kronik, kemudian diabetes mellitus, atau sudah terdapat hipertensi mediated organ damage, ya, komplikasi terhadap organ, maka orang-orang ini adalah langsung diobati. Ya. Tapi kalau dia hanya low risk saja, ya, tidak ada penyakit-penyakit komorbid yang disebutkan tadi, yang koroner, diabetes, kemudian ginjal kronik, atau komplikasi target organ,
maka kita berikan dia pengobatan lifestyle-nya dulu. Ya, apabila tidak tercapai dalam 3-6 bulan, maka kita memberikan pengobatan antihipertensinya. Ya, dan ini kita bagi juga pada pasien-pasien yang kemampuan obat-obat itu terbatas, maka ini kita bisa berikan lifestyle dulu ya sampai 3-6 bulan. Apabila tidak tercapai, baru kita menggunakan obat-obat antihipertensi. Ya, ini adalah lebih lengkap lagi mengenai step-stepnya ya. Kita lihat ya esensial itu yang minimal tadi ya. Kita harus menggunakan apapun obat yang ada yang tersedia ya. Jadi ibaratnya semua obat apapun itu selama dia mampu menurunkan tekanan darah, kita bisa gunakan itu. Tidak perlu obat yang mahal-mahal yang susah untuk dijangkau ketersediaannya maupun harganya. Yang kedua, kalau kita tidak memiliki sediaan single pill kombinasi, ya, jadi satu tablet itu isinya 2 obat hipertensi, kita bisa menggunakan free kombinasi, jadi dua tablet untuk masing-masing obat 1 tablet. Ya. Nah, tapi kalau kita memiliki obat-obat yang single pill kombinasi, tentu itu lebih baik, terutama untuk adherence-nya. Yang ketiga, kalau kita tidak memiliki obat-obat yang termasuk kelompok thiazide-like diuretik, maka kita bisa memberikan thiazide itu sendiri. Ya. Nah, kita lihat di sini ya bahwa disarankan kita menggunakan single pill kombinasi. Ya. Single pill kombinasi kita berikan pada pasien-pasien pertama-tama kita menggunakan kombinasi 2 obat ya dosis rendah ya. Jadi 2 obat dosis rendah dalam 1 pil kombinasi. Tapi kalau tidak punya kita bisa berikan 2 obat yang terpisah ya. Pilihannya adalah biasanya A ditambah dengan C. A ini adalah ACE inhibitor atau angiotensin receptor blocker ARB ditambah dengan C yaitu calcium channel blocker ya yang dihydropyridine calcium channel blocker. Apabila dengan 2 obat dosis rendah itu belum tercapai tekanan darahnya, maka kita masuk ke step 2 yaitu menaikkan dosis sehingga kedua obat itu dosisnya menjadi penuh ya. Nah, ya, jadi obatnya masih sama kombinasinya ARB atau ACE ditambah dengan calcium channel blocker CCB yang dihydropyridine, tapi dengan dosis penuh. Apabila 2 obat dosis penuh ini belum tercapai tekanan darah yang diinginkan, kita bisa menggunakan tambahan obat ketiga, biasanya golongan thiazide. Ya. Apabila dengan 3 obat belum tercapai, maka pasien masuk ke dalam hipertensi yang resisten, sehingga kita harus menggunakan obat yang keempat, yaitu dengan stimulator atau dengan obat-obat yang lain yang bekerja secara sentral. Ya. Ini adalah pedoman bagi dokter yang mengobati pasien. Jadi teman-teman sejawat yang kebetulan berpraktek menangani hipertensi tidak perlu ragu-ragu untuk mentitrasi naik dosis-dosis obat hipertensi dalam rangka mencapai target tekanan darah yang diinginkan. Karena seringkali kita temukan ya sudah 2 tahun, 3 tahun pasien itu hanya minum captopril 2 kali 1, padahal tekanan darahnya masih tinggi. Jadi teman-teman harus lebih agresif lagi untuk menaikkan dosis dan mengkombinasi obat-obat antihipertensi dalam rangka secepat mungkin mencapai target tekanan darah yang diinginkan. Ini adalah lifestyle yang harus ditekankan pada semua pasien-pasien hipertensi. Apakah hipertensi stadium 1 ataupun stadium 2 dengan risiko tinggi ataupun risiko rendah ataupun moderat ya. Yang pertama adalah pengurangan garam ya, salt reduction ya. Kemudian diet yang sehat ya, yang kita kenal dengan namanya DASH diet, dietary allowance to stop hypertension. Kemudian minum minuman yang sehat ya, minuman sehat itu. Kopi masih diperbolehkan, kemudian teh hijau ya ini bisa di black tea atau green tea masih diperbolehkan. Beberapa jus juga masih diperbolehkan. Ya, kalau luar negeri alkohol masih diperbolehkan untuk laki-laki 2 slok, untuk perempuan 1,5 sloknya. Ya. Kemudian yang paling penting adalah penurunan berat badan, baik itu berat badan ideal maupun menggunakan indeks massa tubuh maupun dengan lingkar panggul ya, lingkar perut ya. Ini bisa kita gunakan juga ya.
berhenti merokok, olahraga yang teratur, kemudian mengurangi stres, ya, kemudian membuat pikiran kita menjadi semakin bergembira dan senang, ya. Nah, ini bisa kita kerjakan dan penelitian-penelitian menunjukkan bahwa semua cara-cara ini mampu menurunkan tekanan darah mulai dari 2 sampai 8 hingga 10 mmHg, sehingga penekanan lifestyle ini sangat diperlukan. Komplementari alternatif atau traditional medicine. Nah, ini yang masih kontroversi, ya. Tetapi sejauh ini belum ada obat-obat obat-obat tradisional yang terbukti, ya, terbukti dalam skala yang besar mampu dijadikan sebagai obat pilihan pertama. Paling tidak dia bisa sebagai tambahan saja, ya, yang disebut dengan fitofarmaka, ya. Kemudian mengurangi eksposur terhadap bahan-bahan polusi dan udara dingin. Nah, kita masuk ke mitos-mitos sekitar hipertensi, ya, karena di masyarakat banyak sekali mitos-mitos mengenai hipertensi. Kita lihat, kita akan bahas satu persatu. Ya. Pertama, nah, jika kita merasa baik atau nyaman, artinya kita tidak punya hipertensi. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang kedua, bahwa sebagian besar penderita hipertensi tidak memiliki gejala yang khas atau asimptomatik. Kalaupun ada gejala dan tanda-tanda, biasanya diakibatkan oleh penyakit dasarnya atau akibat komplikasi yang terjadi. Ya. Sebagian besar hipertensi esensial itu tidak ada gejala-gejalanya. Jadi, kalau kita tidak ada keluhan, bukan berarti kita pasti tidak hipertensi. Nah, untuk itu kita perlu memeriksa tekanan darah kita dan catat angkanya. Kita sebut hipertensi kalau tekanan darahnya itu 140/90 mmHg atau lebih. Ya. Jadi, walaupun kita nggak ada keluhan-keluhan, tapi kalau tekanan darahnya tinggi, maka kita harus ditata laksana agar tekanan darah kita menjadi normal kembali. Ya. Yang kedua, pasien hipertensi itu pencemas, mudah berkeringat, sulit tidur, dan wajahnya flasing. Gejala itu tidak ada pada diri saya sehingga saya pikir saya normal. Ya. Ini juga sama. Ya. Sebagian besar pasien hipertensi seringkali tidak menyadari bahwa dirinya hipertensi sudah bertahun-tahun lamanya. Kadang-kadang sudah komplikasi, pada saat dia stroke baru tahu hipertensi. Pada saat dia payah jantung baru hipertensi. Pada saat dia gagal ginjal baru tahu dia hipertensi. Ya. Sehingga hipertensi itu dikenal sebagai silent killer atau pembunuh tersembunyi, ya, karena seringkali tidak memberikan gejala. Tiba-tiba saja pasien mengalami gagal ginjal, stroke ataupun serangan jantung dan payah jantung. Kita kirim. Kemudian tanpa kita sadari, dia merusak pembuluh darah arteri, ya, saraf, otak, mata, jantung dan ginjal. Inilah target organ komplikasi darah tinggi. Dan yang ketiga, ya, ketahui tekanan darah kita dan buang jauh-jauh pikiran akan ada gejala spesifik yang bisa kita anggap sebagai suatu masalah. Jadi yang penting adalah mengukur tekanan darah kita, bukan memikirkan apa gejala-gejala yang muncul akibat darah tinggi kita. Ya. Kemudian mitos yang berikutnya adalah hipertensi bisa disembuhkan. Ini banyak pasien yang merasa seperti itu. Ya. Dulu pernah hipertensi, sekarang sudah sembuh dok, seperti itu, sehingga tidak diobati lagi. Padahal hipertensi itu merupakan penyakit seumur hidup, ya, tidak bisa disembuhkan, tetapi dapat dikendalikan. Apabila dia bisa dikendalikan, maka pasiennya akan merasa nyaman dan akan terhindar, insya Allah, dari komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan. Ya. Dengan pengendalian tekanan darah yang baik, maka target tekanan darah yang diinginkan itu bisa dicapai. Dan pasien bisa menikmati hidup dengan baik, survival-nya lebih tinggi, kualitas hidupnya juga lebih baik. Oleh karena itu, ikuti arahan dokternya, walaupun itu berarti pasien harus mengkonsumsi obat selama hidupnya dan menjaga gaya hidupnya sepositif mungkin. Kemudian yang keempat, ya, mitos yang lain adalah jika tekanan darah kita sudah normal, maka tidak perlu lagi minum obat antihipertensi. Ya, jadi pasien-pasien banyak yang khawatir, kalau tekanan darah sudah normal, kalau saya makan obat terus-terusan, maka tekanan darahnya bisa terus turun. Ya. Nah, jadi ini juga sama, ya. Apabila tekanan darah sudah mencapai target yang diinginkan, itu tidak berarti sembuh, melainkan terkendali, sehingga pengobatannya pun tetap harus diteruskan. Ya. Tidak boleh diberhentikan. Kalau kita hentikan,
Ini yang sering menyebabkan tekanan darah mengalami akselerasi. Tiba-tiba dia naik, ya, sehingga terjadi krisis hipertensi. Apakah itu berupa hipertensi emergensi maupun hipertensi urgensi yang akibatnya bisa fatal. Kemudian yang keempat, yang kelima ya, jika makanan kita tidak diberi garam, artinya garam bukan masalah yang besar. Ya. Beberapa orang ya ada yang disebut dengan hipertensi sensitif garam. Ya. Kalau dia asupan garamnya agak tinggi, maka tekanan darahnya meningkat. Ini disebut dengan hipertensi yang salt sensitif. Ya. Nah, jadi dia harus mengurangi konsumsi garamnya. Ya. Mengurangi konsumsi garam berarti memeriksa label makanan. Ya. Karena ya ternyata 70% garam-garam yang dikonsumsi itu berasal dari makanan-makanan yang diproses, ya, baik itu saus, ya, sop, bumbu-bumbuan, makanan kalengan dan lain-lain. Jadi tidak semata-mata garam dapur saja. Jadi kalau kita makan makanan yang kalengan, makanan kemasan atau kue dan sebagainya, lihat di kemasan itu, ya, berapa kadar sodiumnya atau ada kadar natriumnya, Na itu natrium, ya, ini sodium. Ya. Nah, jadi usahakan garam itu, kalau garam dapur itu tidak lebih dari 6 gram. Ya. Kalau menggunakan natrium, maka tidak lebih dari 2 gram dalam sehari untuk konsumsinya. Nah, kemudian ada lagi mitos. Kalau kita sudah punya keturunan hipertensi, maka nggak bisa lagi apa-apa. Kita akan menderita hipertensi. Ini juga mitos yang keliru ya. Karena walaupun hipertensi itu memiliki risiko diturunkan, tapi apabila orang tersebut pola hidupnya itu bagus, maka hipertensi itu belum bisa saja tidak terjadi. Bisa saja kita cegah ya. Jadi dengan pola hidup yang baik, maka kita bisa menolong banyak orang terhindar dari hipertensi. Dia seperti bibit pohon. Bibit pohon itu belum tentu tumbuh menjadi pohon. Tapi kalau bibit itu kita tumbuh suburkan ya dengan pupuk ya dengan pola hidup yang tidak baik, maka dia bisa tumbuh menjadi pohon hipertensi. Jadi bibit hipertensi yang kita miliki karena keturunan kita belum tentu akan berakhir dengan hipertensi pada diri kita apabila pola hidup kita baik. Kemudian jika kita tidak punya keturunan hipertensi, maka kita tidak akan menderita hipertensi. Jadi kalau pasien itu diberitahu apa hipertensi, dia kaget biasanya. Dok, di keluarga saya tidak ada keturunan hipertensi. Jadi bisa saja tidak ada keturunan hipertensi, tapi ternyata pola hidupnya tidak baik. Sehingga akhirnya muncullah hipertensi pada dirinya pada perjalanan usianya. Ya. Itu biasanya disebabkan oleh karena pola hidup yang tidak baik, ya, yang memunculkan hipertensi di kemudian hari. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jika dokter sudah memeriksa tekanan darah di klinik, ya, di rumah sakit, maka hal itu sudah cukup. Ini juga sebaiknya harus kita perhatikan, ya, oleh karena apa? Tekanan darah kita itu dalam 24 jam itu berfluktuasi, jadi memiliki variabilitas. Ya. Pada siang hari itu tinggi, pada malam hari biasanya turun, kemudian pada sebagian pasien itu pada bangun tidur dia naik lagi, yang disebut dengan morning surge. Nah, juga kadang-kadang situasi pemeriksaan itu akan memberikan hasil yang berbeda-beda. Mungkin suatu situasi di klinik itu tidak begitu nyaman buat pasien, sehingga kadang-kadang pasien tinggi kalau di klinik. Tapi kalau diperiksa di rumah, pasien tekanan darahnya normal. Oleh karena itulah perlu pemeriksaan tekanan darahnya di rumah. Ya, disebut dengan home blood pressure monitoring, pemeriksaan tekanan darah di rumah sendiri. Dengan alat tekanan darah yang dianjurkan adalah yang otomatis. Ya. Ini sangat diperlukan karena bisa menentukan adanya suatu white coat hypertension, ya, yaitu hipertensi jubah putih, ya. Jadi kalau dia bertemu dokter, tekanan darahnya naik, kalau di rumah dia turun, ya. Atau juga ada mass hypertension, hipertensi yang tersamar, ya. Kalau di klinik dia normal, tapi kalau di rumah dia tinggi, ya. Maka dengan pemeriksaan HBPM, ya, HBPM ini kita bisa menemukan apakah dia itu suatu hipertensi atau suatu white coat hipertensi. Apakah dia terkontrol atau dia tidak terkontrol. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, dok, kalau kebanyakan makan obat antihipertensi, maka akan menyebabkan gangguan ginjalnya. Ya. Jadi memang kadang-kadang penderita hipertensi itu memiliki
penyakit-penyakit yang lain juga ya kadang-kadang ya. Apakah itu ada diabetes mellitusnya, kadang-kadang ada kolesterol yang tinggi, dislipidemia, kadang-kadang disertai dengan jantung koroner, sudah ada gangguan jantung, ada gangguan ginjal, sehingga tidak jarang mereka mengkonsumsi 14 macam obat. Jadi memang sangat berisiko untuk terjadinya interaksi obat tersebut. Ya. Tapi kalau untuk antihipertensi sendiri, ya, tidak perlu khawatir. Kalaupun pasien-pasien itu memerlukan 3 sampai 5 obat hipertensi, karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa diperlukan rata-rata 2 sampai 3 obat antihipertensi untuk mencapai target tekanan darah yang diinginkan. Selama obat-obat itu dalam pengawasan dokter, insya Allah dia tidak akan merusak ginjal. Bahkan obat-obat itu banyak yang bersifat renoprotektif, artinya dia melindungi ginjal. Selain itu juga beberapa obat hipertensi yang terbaru itu memiliki khasiat-khasiat selain menurunkan tekanan darah juga memiliki efek-efek positif yang lain ya, disebut dengan efek pleiotropik. Dia bisa bersifat menekan inflamasi, dia bisa bersifat antioksidan, dia bisa bersifat memperbaiki sensitivitas insulin dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu takut selama obat-obat itu dalam pengawasan dokter, maka insya Allah obat-obat itu aman, tidak berbahaya bagi ginjalnya, akan bersifat renoprotektif atau melindungi ginjalnya. Ya. Sebaliknya, ya, 1-2 obat saja kalau memang dia nephrotoxic itu sudah bisa menyebabkan gangguan ginjal. Ya. Saya menemukan banyak pasien-pasien yang bekerja sebagai, sebagai kuli bangunan, tukang beca, buruh, ya. Kita tahu bahwa itu pekerjaan fisik yang cukup berat, seringkali mereka mengalami pegel-pegel, nyeri-nyeri sendi, maka dengan obat-obat anti nyeri itu cespleng ya, hilang semua nyerinya. Akibatnya mereka mengkonsumsi obat itu setiap hari. Jadi walaupun satu obat dia bisa mengganggu lambung hingga perdarahan lambung atau sampai terjadi gangguan fungsi ginjal atau nefropati analgetik. Ya. Jadi yang penting obat itu dalam pengawasan dokter, maka insya Allah obat hipertensi itu aman buat ginjalnya dan bersifat renoprotektif. Nah, kemudian ada pasien-pasien yang tadi sudah dibahas juga, cukup dengan obat-obat tradisional saja, itu sudah menurunkan tekanan darah. Jadi memang banyak obat-obat tradisional, namanya obat keluarga, yang mungkin memiliki khasiat menurunkan tekanan darah. Tetapi obat-obat itu masih perlu penelitian-penelitian klinis untuk menentukan berapa dosisnya yang efektif untuk menurunkan tekanan darah, dan apakah dia aman atau tidak. Kalau obat-obat itu sudah diteliti, maka dia disebut dengan fitofarmaka dan bisa dipakai untuk menekan darah. Tapi sejauh ini belum ada obat-obat seperti itu. Dan kalaupun ada, dia bukan merupakan pilihan pertama, tetapi pilihan yang berikutnya mungkin hanya sebagai suplemen saja. Ya, perlu bukti uji klinis yang skala besar untuk menjadikan obat itu sebagai obat pilihan dalam pengobatan hipertensinya. Ya, saya kira itu sebagai pengantar diskusi kita mengenai prinsip tata laksana hipertensi dan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat terkait hipertensi. Mungkin itu Dr. Ilham dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Dr. Wishar yang telah berbagi ilmunya pada kami semua. Ya, baik, saat ini kita akan memasuki sesi diskusi ya. Nah ini ada, maaf ya kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak terjawab, nanti mungkin bisa di chat ulang ya. Soalnya saya tadi terputus gitu. Nah ini ada pertanyaan masuk dok. Putus dari Ilham ya. Halo maaf, ada gangguan tadi. Nah ini di chat ada yang bertanya dok. Assalamualaikum dokter, izin bertanya dari Halis Malika Rapantara.
jika pasien usia lebih dari 60 tahun sudah bertahun-tahun rutin minum amlodipin dan tidak ada keluhan lagi, tidak ada pusing, gejala HT-nya dan lain-lain. Namun ketika dicek tensinya 140/80, apakah perlu dievaluasi ulang treatmentnya, Dok, atau sebaiknya diteruskan ke sekolah ya? Iya. Silakan, Eh, Dokter. ya. Jadi yang kalau mengenai obat hipertensi ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana efeknya, ya, khasiatnya dalam hal mencapai tekanan darah. Yang kedua adalah bagaimana efek sampingnya. Ya. Jadi kalau obat itu ternyata efeknya sesuai dengan yang diharapkan, kalau pasien ini adalah pasien lansia lebih 60 tahun, 140/80, maka ini sudah termasuk cukup bagus ya. Nah, berarti efeknya sudah cukup bagus dan tidak ada efek samping, maka obat ini bisa diteruskan amlodipin ini. Ya. Tapi kalau ternyata ada efek samping, biasanya pemakaian amlodipin jangka panjang itu sering menyebabkan sembab atau edema pada tungkai. Ya, maka kita bisa mengurangi amlodipinnya, menambah dengan obat golongan S atau ARB untuk mengurangi efek samping bengkaknya. Atau mengganti dengan amlodipin itu dengan obat golongan lain, yaitu golongan S atau ARB. Jadi sekali lagi pada kasus ini, karena efeknya sudah cukup bagus, bisa mencapai 140/80 dan tidak ada efek samping, maka obat ini bisa diteruskan ya dok ya untuk Mas Khalisa ya. Saya kira itu mungkin. Ya, terima kasih dokter. Ya maaf ya, saya ada sedikit trouble ya. Ini kalau misalnya ada riwayat chat sebelum pertanyaan tadi mungkin bisa di posting ulang ya. Soalnya saya tidak melihat di sini. Gitu. Baik, apakah ada partisipan yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan ya. Nah ini ada pertanyaan masuk dari M. Fahrizal. Assalamualaikum. Selamat malam dok. Bagaimana cara menanggapi pasien yang lebih percaya mitos dari dukun di kampungnya? Dan apakah etis secara medis untuk berdebat dengan dukun tersebut? Gitu. Ya, ya ini memang kembali ya, mitos ini memang ada realitasnya di masyarakat seperti itu. Jadi kita harus mengedukasi pasiennya secara harus sabar ya, edukasi pasiennya dan terus menerus. Ya. Oleh sebab itulah pada setiap kesempatan kita luangkan waktu untuk mengedukasi pasiennya. Ya. Nah, kalau saya pribadi biasanya, ya, kalau memang dia ada menambah obat-obat tradisional yang tidak syirik atau tidak membahayakan, maka saya persilahkan. Ya. Tapi obat-obat utama yang sudah terbukti dipakai, ya sudah ada penelitiannya, ada RCT-nya, maka itu harus terus ya yang utamanya. Misalnya pasien itu terkontrol dengan katakanlah dengan captopril seperti itu atau dengan lisinopril. Lalu dia kata orang-orang pintar di daerahnya perlu tambahan ini dan itu. Jadi selama obat captoprilnya itu diminum dan obat-obat tambahan itu tidak syirik dan tidak membahayakan, maka saya persilahkan saja ya, seperti itu. Ya. Sambil terus mengedukasi pasien ya bahwa obat-obat tradisional itu memang punya khasiat menurunkan tekanan darah, tetapi itu perlu penelitian, ya, perlu penelitian. Berapa dosis yang diperlukan agar tercapai efek tadi. Kemudian bagaimana keamanannya. Jadi tidak semua sesuatu yang berkhasiat itu ya secara teoritis, secara praktisnya betul-betul mampu mencapai khasiat yang kita inginkan. Jadi itu dok ya. Jangan kita bosan mengedukasi pasien kita ya. Nah, kecuali kalau dukun-dukun tadi bersifat kontraproduktif ya, melarang pasien itu untuk mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter ya. Dia minta untuk obat-obat yang dia berikan saja, obat-obat termasuk seperti itu. Maka itu sangat membahayakan sudah jelas ya. Maka bisa saja nanti kita laporkan ke dinas kesehatan dan kesehatan akan memberikan pembinaan kepada dukun-dukun seperti itu ya. Saya kira itu dok. Ya, terima kasih dok. Memang ini kendala di banyak tempat ya terkait ya mungkin masyarakat belum menjadikan terapi dari dokter itu sebagai yang utama gitu. Malah
kalau sakit carinya yang alternatif dulu, bukan yang utamanya dulu. Oke, ini ada pertanyaan masuk dari Alivia Zahra. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, jika kita beri terapi step 1 menurut guideline ISH, berapa lama terapi step 1 kita katakan gagal treatment dan perlu kita charge ke step selanjutnya? Terima kasih dok. Ya, jadi kan kita tadi harapkan pasien itu dalam 3 bulan mencapai target tekanan darah ya. Biasanya kita kasih obat untuk 2 minggu biasanya. Ya, setelah 2 minggu pasien disuruh kontrol, kita evaluasi. Kalau target tekanan darah itu belum tercapai, maka kita bisa menaikkan dosisnya, masuk ke step 2. Ya. Step 2 itu adalah menaikkan salah satu obat yang ada dari kombinasi itu ke dosis maksimalnya. Kontrol 2 minggu lagi, kalau belum, maka kita naikkan satu lagi obatnya, sehingga kedua obat itu mencapai dosis maksimal. Lalu kemudian pasien disuruh kontrol 2 minggu lagi, dan seterusnya. Apabila pada saat kontrol yang berikutnya itu tekanan darah sudah tercapai, itu kita pertahankan. Apabila belum tercapai, kita menaikkan dosisnya, ya masing-masing sampai dosis maksimal. Kalau belum juga, maka kita bisa tambahkan obat yang ketiga. Ya. Jadi biasanya cukup 2 minggu pasien untuk kontrol kembali. Tapi jangan lupa sekali lagi tekankan yang lifestyle changes tadi, ya mulai dari berat badan, kemudian dietnya, kemudian konsumsi garamnya, kemudian olahraganya, menghindari rokok dan sebagainya. Jadi pada setiap pasien itu kontrol, ya kita harus tekankan kepada pasien mengenai pola hidupnya. Ya. Apabila sudah bagus pola hidupnya, baru kita bisa optimalkan obat-obat yang kita berikan. Kira-kira begitu, dok. Oke, terima kasih dok atas penjelasannya yang sangat detail ya. Nah ini lagi ada masuk lagi pertanyaan ke saya, itu dari Ilham. Assalamualaikum dok, semoga sehat selalu. Mau tanya tentang pengobatan tradisional, contohnya bekam dalam meringankan hipertensi. Bagaimana menurut dokter terkait pengobatan seperti itu? Bekam ya yang ditanya. Ya, saya belum pernah membaca laporan bahwa bekam itu bisa menurunkan tekanan darah. Belum pernah ya. Jadi perlu penelitian apakah bekam itu bisa menurunkan tekanan darah atau tidak. Ya. Tetapi kalaupun pasien-pasien yang bekam itu kemudian tekanan darahnya menjadi lebih baik, ya mungkin ada faktor sugesti di sana. Ya. Jadi ada faktor sugesti yang positif. Ya. Kalau kita lihat tadi lab change itu adalah antara lain adalah tadi ya hindari stres dan membuat suasana jiwa kita menjadi lebih nyaman. Ya. Jadi perasaan lebih nyaman itu barangkali bisa membantu menurunkan tekanan darahnya. Jadi bukan bekamnya, karena bekamnya itu secara patofisiologi, patogenesiknya itu tidak bisa menurunkan tekanan darahnya, kecuali tadi melalui faktor-faktor neurohormonal tadi. Ya. Jadi belum ada penelitian yang saya baca bahwa bekam bisa menurunkan tekanan darah, tapi mungkin melalui perasaan nyaman, perasaan senang, itu bisa membantu menurunkan tekanan darah. Itu saja dengan obat-obat seperti yang sudah kita berikan sebelumnya. Ya. Kemudian dari Mas Ilham juga menanyakan nih, saya lihat nih Dr. Ilham, kalau 130/100 apakah termasuk hipertensi atau bukan? Jadi saya katakan tadi, dikatakan bahwa menurut guideline, hipertensi itu apabila tekanan darahnya sistolik 140 atau lebih dan atau diastolik 90 atau lebih. Jadi bisa sistolik dan diastoliknya sama-sama di atas normal, atau bisa saja salah satunya. Bisa saja sistoliknya yang tinggi tapi diastoliknya normal. Bisa saja diastolik yang tinggi tapi sistoliknya normal. Bisa saja dua-duanya tinggi. Jadi salah satu atau kedua-duanya. Digunakan kalimat dan atau, ya, dan atau. Lalu kalau untuk stadiumnya kita lihat, ya, yang mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah sistolik atau diastoliknya. Ya. Maka stadiumnya itu menggunakan yang paling tinggi di antara salah satunya. Misalnya, tekanan darahnya itu adalah 170/95. 95-nya itu masuk stadium 1. Tapi sistolik 170 itu stadium 2. Maka kita gunakan, kita sebut dia hipertensi stadium 2. Tapi kalau tekanan darahnya itu misalnya 150/105, 150 sistolik itu stadium 1, 105 stadium 2. Maka kita sebut dengan stadium 2. Ya. Jadi
Untuk membedakan hipertensi itu cukup salah satu saja, sistolik atau diastoliknya atau dua-duanya. Stadiumnya adalah menurut yang paling tinggi di antara sistolik dan diastoliknya. Jadi kalau 130/100, dia adalah hipertensi stadium 1, jadi jawabannya ya. Demikian, Dok. Ya baik, terima kasih dok. Ya bagi yang ingin bertanya, masih kita insya Allah masih punya sedikit waktu. Nah, memang menarik ya dok terkait Bekam ini karena memang ya kalau saya pernah memang mengikuti pelatihannya ya, tentang Bekam medis itu dan ya bahasanya mungkin memang memang evidence base-nya memang belum bisa menjadikan yang utama ya, tapi memang ya kita adapun mau ya maksudnya kita menggunakan itu selain untuk mungkin penunjang ya, penunjang bukan sebagai yang utama kalau misalnya kita dan juga harus dalam pemantauan atau dalam artian memang kondisi kita itu sudah diperiksa ataupun juga dipantau oleh dokter gitu. Jadi bukan kita sendiri yang menentukan, tapi sama-sama dengan dokter yang menurut kita untuk berkonsultasi. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok dari Akmal Ismail. Apa saja obat antihipertensi yang bersifat renoprotektif dok? Ya. Obat-obat antihipertensi yang terbukti renoprotektif itu kebanyakan golongan ACE inhibitor, kemudian beta blocker ya, dan kalsium channel blocker yang di dihidropiridin ya. Contohnya adalah yang di dihidropiridin itu misalnya amlodipin ya. Amlodipin itu terbukti bersifat renoprotektif ya. Kemudian banyak golongan-golongan ACE inhibitor. ACE inhibitor itu obat-obat yang ujungnya pril-pril semua ya. Ada ramipir, ada lisinopril ya, ada plindopril, itu contoh-contoh yang bersifat endoprotektif ya. Dan golongan untuk ARB lebih banyak lagi ya. Ada telmisartan, ada candesartan, dan juga ada irbesartan dan pasartan yang juga memiliki khasiat-khasiat renoprotektif ya. Jadi itu yang paling banyak adalah golongan ACE inhibitor, ARB, dan golongan kalsium channel blocker yang dihidropiridin. Ya. Kalau yang non dihidropiridin, diltiazem, verapamil, itu belum ada bukti ilmiahnya memiliki khasiat renoprotektor. Tetapi dengan kemampuan dia menurunkan tekanan darah, tentu itu berakibat baik juga bagi ginjal, ya, karena dia memproteksi ginjalnya. Tapi dalam artian memiliki khasiat langsung renoproteksi, itu baru yang golongan dihidropiridin, kalsium channel blocker, yaitu amlodipin. Ya itu dok mungkin dok. Ya baik, terima kasih Dokter Richard. Makin menarik ya diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin ini masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan ya. Ini memang kalau misalnya kita lihat tuh partisipannya dibanding yang kemarin-kemarin itu tidak ya mungkin berkurang ya karena memang malam ini tuh banyak sekali bertepatan acara-acara yang bagus ya. Tadi aneh share di grup ID juga ya ada bertepatan gitu. Jadi memang harus memilih. Nah ini ada pertanyaan lagi dok dari Alivia Zahra. Dokter izin bertanya untuk OAH long acting gitu. Apakah ada waktu lebih baik untuk minum obat seperti pagi atau malam dok? Karena pasien sering bertanya dok. Terima kasih. Obat antihipertensi yang long acting. Ya, jadi kalau obat hipertensi itu kan yang long acting itu artinya bisa dipakai sekali sehari ya minumnya ya. Bisa pagi hari, bisa sore hari. Kalau yang paling bagus kita memiliki data pasiennya ya, data pasiennya. Kalau pasien-pasien itu memiliki yang disebut dengan morning surge ya. Morning surge itu artinya tekanan darahnya itu sering meningkat pada pagi hari pada saat bangun tidur ya. Maka biasanya dokter-dokter itu akan memilih memberikan obatnya itu pada malam hari. Jadi untuk mencegah peningkatan tekanan darah pada pagi hari itu. Karena seringkali cardiovascular event itu sering terjadi pada pagi hari ya, serangan jantung, kemudian infark ya, stroke ya, pada pagi hari oleh karena adanya morning surge tadi.
Tapi kalau pada orang-orang yang dipping dan tidak ada morning surge, ya dipping itu artinya pada malam hari kadar darahnya turun, ya itu sebetulnya nggak ada masalah pada pagi hari sampai malam hari. Nah, kemudian kalau memang obat itu adalah obat-obat golongan long acting seperti amlodipin misalnya yang bekerja masuk paling panjang masa kerjanya itu, ya durasi of action-nya, maka itu bisa diberikan pada pagi hari ataupun pada malam hari. Ya. Jadi teman-teman bisa memberikan obat-obat lain itu pada malam hari ataupun pada pagi hari itu sama efektifnya. Ya, tapi kalau memang pasien kita itu memiliki non dipping, ya pada malam hari dia sering tinggi, kemudian pada pagi hari ada morning surge, meningkat pada pagi hari, mungkin pemberian pada malam hari lebih bagus. Itulah sebabnya selain pasien-pasien itu diperiksa darahnya di klinik, kalau mungkin kita sarankan dia memeriksa darahnya di rumah juga. Sehingga kita tahu ini termasuk orang-orang yang diper itu artinya pada malam hari darahnya tidak turun, atau dia termasuk orang-orang yang morning surge, ya pada pagi hari darahnya itu naik. Ya. Tapi intinya kalau dia long acting tidak masalah diberikan pagi hari atau malam hari. Mungkin itu dok ya. Ya, terima kasih Dokter Wisar atas jawaban-jawabannya. Ini 20. Ini kita masih ada ya. Ini ada pertanyaan lagi masih dari Ilham. Ada juga masyarakat yang terkena hipertensi, namun tidak mau mengkonsumsi obat-obatan karena takut dengan efek samping yang ditimbulkan, atau nanti efek obat akan menyerang organ lain seperti liver atau lainnya. Bagaimana menurut dokter terkait hal tersebut? Takut minum obat karena takut efek samping. Iya, beberapa obat, ya namanya obat kan bisa aja ada efek sampingnya ya dok ya, teman-teman sekalian ya. Yang paling sering adalah tentu reaksi hipersensitivitasnya. Tapi biasanya obat-obat hipertensi itu relatif aman. Ya. Beberapa obat mungkin ada efek sampingnya, misalnya seperti dikatakan tadi, obat-obat golongan amlodipin, makanya jangka panjang itu bisa menimbulkan UDEM pada tungkainya. Beberapa obat golongan beta blocker tertentu, ya contohnya propranolol, ya itu juga makanya jangka panjang bisa menyebabkan meningkatnya new onset diabetes, ya. Kemudian juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi, beberapa obat golongan beta blocker, ya. Nah, jadi memang bisa ada obat-obat seperti itu efek sampingnya. Pada saat itulah kita pantau pada saat pasien itu kontrol ke kita, ya. Yang pertama adalah bagaimana khasiat obat yang kita berikan dalam mencapai target tekanan darahnya. Yang kedua, apakah ada efek samping atau tidak. Jadi diperlukan seperti itu. Tapi insya Allah secara umum obat-obat itu aman, ya aman diberikan untuk jangka panjang sudah terbukti. Dan yang efek samping ke liver, setahu saya sih tidak ada ya obat hipertensi yang efek sampingnya ke liver. Ya mungkin itu dok ya. Ya, menarik sekali ya. Jadi saya teringat perkataan guru saya bahwa yang perlu kita takutkan bukan karena minum obat, tapi kalau tidak minum obat, gitu, karena pasti akan bermasalah. Gitu. Kalau minum obat kan ya insya Allah ada perbaikan gitu. Dan maksudnya kita minum obat bukan karena takut efek sampingnya, tapi karena ingin mengambil manfaat. Adapun efek samping memang kan ya harus diberitahukan, sehingga ketika muncul itu bisa diketahui atau dilaporkan kepada dokter. Dan juga efek samping kan ada situasi dan kondisinya yang buat dia muncul gitu. Tidak kemudian minum tiba-tiba langsung efek samping. Jadi ya jangan takut minum obat gitu. Takut kalau tidak minum obat gitu. Oke nih lanjut dari M. Fahrizal terkait ini ya, wabah COVID. Informasi saat ini bukan hanya level orang awam tapi sampai level dokter juga. Saya bisa kasih contoh yang di awal. Ya, menurut dokter bagaimana nih kalau misalnya di saat COVID ini kan ada biasanya disinformasi gitu, atau informasinya itu berubah-berubah gitu. Mungkin terkait wabah ini dan juga mungkin dikaitkan ya dengan hipertensi. Karena kemarin kan mungkin pernah dibahas ya ada obat anti hipertensi yang katanya bisa memperparah COVID dan lain-lain. Ya baik dok ya, Mas Farijal ya, Pak Farijal. Jadi ada ini yang ditanyakan sebetulnya mengenai penularan COVID ya. Sampai sekarang yang diterima adalah
menyebarnya melalui droplet. Jadi percikan ludah ya dari orang-orang yang berbicara, kemudian tertawa, bersin, batuk dan sebagainya, di mana droplet itu keluar dari mulutnya, kemudian bisa langsung diterima oleh orang yang berada di hadapannya atau jatuh ke dalam permukaan benda-benda, dan kemudian benda-benda itu dipegang sama orang itu kemudian memegang wajahnya, ya mukosa mulutnya, mukosa hidungnya, mukosa matanya, maka orang itu menjadi tertular. Jadi yang sudah terbukti adalah droplet. Droplet. Kemudian yang kedua, tindakan-tindakan yang bersifat aerosol. Ya. Tindakan-tindakan bersifat aerosol juga itu juga berisiko untuk terjadinya penularan. Sedangkan yang disebut dengan airborne disease kayak TB itu sampai sekarang belum ada bukti yang cukup kuat yang mengatakan bahwa COVID itu ditularkan secara airborne. Jadi yang terbukti adalah secara droplet infection dan beberapa tindakan yang bersifat aerosol. Ya. Nah, kemudian mengenai mitos obat hipertensi dan COVID itu memang ada rame santer sampai saat ini. Ya. Tapi beberapa penelitian itu justru memberikan hasil yang berbeda-beda. Ya. Ada yang penelitian mengatakan bahwa pemberian obat-obat golongan S inhibitor dan golongan angiotensin receptor blocker atau ARB itu akan meningkatkan jumlah reseptor S2, ya, S2 reseptor, AC2 reseptor itu semakin banyak jumlahnya, terutama pada paru-paru, kemudian pada usus, kemudian pada ginjal, dan pada pembuluh darah. Kita tahu bahwa reseptor S2 ini merupakan reseptor yang akan berikatan dengan virus corona dan akan membawa masuk virus itu ke dalam sel, ke dalam alveoli. Ya. Sehingga dikatakan oleh penganut teori itu bahwa dengan banyaknya reseptor S2 pada pasien-pasien yang mengkonsumsi ARB dan S inhibitor, maka akan lebih mudah terjadinya infeksi COVID dan lebih berat infeksinya. Tapi juga ada penelitian-penelitian lain yang hasilnya sebaliknya. Justru obat-obat golongan S inhibitor dan ARB ini justru akan bersifat proteksi terhadap alveolus di paru, yaitu dengan adanya melalui reseptor AT1 reseptor tadi, ya, reseptor yang lain ya. Atau bahwa angiotensin 2 itu nanti akan berubah menjadi A1, angiotensin 1 sampai 7 ya. Dan itu ternyata bersifat endoprotektif, akan mencegah kerusakan paru-paru ya. Jadi ada dua penelitian yang bertentangan mengenai peran S inhibitor ARB dan infeksi COVID ini. Tapi yang jelas beberapa organisasi profesi, baik itu European Society of Cardiology, European Society of Hypertension, kemudian juga ISH sendiri ya, dan kemudian diadopsi oleh Indonesian Society of Hypertension, mereka umumnya mengatakan bahwa oleh karena tidak ada bukti-bukti yang kuat mengenai hubungan pengaruh dari S inhibitor dan ARB ini terhadap COVID, maka sebaiknya tidak perlu diganti obat-obat S inhibitor itu dengan obat-obat golongan lain ya. Karena justru di samping dampaknya belum ada bukti yang kuat, penggantian dengan obat-obat yang lain justru itu akan memperburuk outcome dari darah tingginya pada masa yang akan datang. Ya. Jadi saya kira seperti itu, Dr. Idham, teman-teman sekalian. Jadi kalau ada pasien-pasien dengan hipertensi terkontrol dengan S inhibitor dan ARB, teruskan saja, tidak usah khawatir, karena rekomendasi berbagai profesi menunjukkan bahwa penggantian obat-obat tadi dengan golongan yang lain itu akan lebih jelek dampaknya pada jangka panjang terhadap outcome kardiovaskulernya. Mungkin itu, Dok. Baik, terima kasih Dokter Wisar ya. Menarik sekali ya, memang di saat pandemi ini, karena kita tahu juga ya bahwa pandemi COVID ini merupakan hal yang baru ya. Jadi memang akan banyak dinamika atau perubahan-perubahan yang mungkin akan kita jumpai. Kayak misalnya protapkan itu di Indonesia sudah revisi kelima gitu. Memang ya namanya penyakit baru ya, jadi pasti akan ada. Jadi tapi penting bagi kita untuk kemudian menggunakan sumber informasi yang terpercaya. Saya pikir kalau di situsnya covid19.id
or.id kan sudah .go.id kan sudah terpercaya ya, protap-protap dari pemerintah gitu. Dibanding info-info sebaran grup WA atau apa yang tidak tahu kebenarannya. Gitu. Banyak hoaxnya ya. Banyak hoaxnya. Jadi yang pasti-pasti aja ya, apalagi terkait COVID ini. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Terkait materi kita itu yaitu strategi tata laksana hipertensi ya. Mungkin ada juga yang punya mitos-mitos di tempatnya yang ingin dikonfirmasi langsung dengan pakarnya. Monggo silahkan dikirimkan ya pertanyaan melalui chat. Nah ini saya penasaran nih dok. Sebenarnya kan terkait apa ya diet rendah garam itu gitu. Itu seberapa banyak sih sebenarnya ketika kita apa ya maksudnya mungkin takaran yang bisa orang awam pakai gitu. Karena saya pernah mendapatkan edukasi itu bahwa ya maksimal garam sehari itu kita konsumsi itu maksimal 1 sendok aja gitu. Tuh. Atau ada kayak yang lebih praktis mungkin ya terkait diet rendah garam seberapa banyak gitu garamnya yang kita pakai. Ya jadi kalau garam itu biasanya kalau kita menggunakan garam dapur itu kira-kira 6 gram dok ya, 6 gram. 6 gram ya. Tapi kalau kita menggunakan natrium itu kira-kira 2 gram natrium ya. Nah, jadi harus kita baca itu ya. Kita baca kandungan natrium dari makanan yang kita makan, makanan olahannya, kue dan sebagainya ya. Nah, itu ada kandungan natriumnya ya. Nah, ada namanya salt shaker ya. Ada namanya Nutrisalin misalnya seperti itu ya. Garam-garam buatan ya. Nah, kayak kalau gula itu gula tropicana, gula equal ya. Di hipertensi juga ada garam buatan seperti itu, contohnya Nutrisalin. Biasanya kandungannya itu lebih sedikit 40% dari garam biasanya. Jadi tetap dia harus dikonversi ya. Kalau kita makan dia misalnya 6 gram garam Nutrisalin, berarti sebetulnya dia memakan kira-kira 2,4 gram sebetulnya. Jadi masih lebih tinggi. Nah, itu intinya. Jadi kalau kita menggunakan garam dapur, kita menggunakan 6 gram. Gram itu kira-kira seujung sendok teh ya. Bukan 1 sendok teh, tapi seujung sendok teh. Nah, jadi itu dok ya. Nah, yang praktis ya kasih aja pasiennya garam itu. Makanya makanannya masakannya nggak pakai garam, kemudian dia kasih garam 6 gram, suruh dia sehari semalam pakai itu semua. Jadi tidak lebih dari 6 gram. Ya, baik, jazakallah khair, Dr. Wisar. Memang ya terkait hipertensi itu apa ya? Kadang itu ketika orang hipertensi makanan tidak terasa nikmat lagi ya karena sudah hilang. Seolah-olah ya memang ini ujian ya karena sudah tidak menjaga mungkin tubuh ketika muda atau apa gitu. Terutama pasien-pasien hipertensi yang sensitif garam dok ya. Jadi betul-betul dia harus menjaga asupan garamnya. Tapi ada pasien-pasien yang non sensitif, nah itu mungkin agak beruntung tanda kutip lah, agak-agak asin sedikit masih bisa mungkin ya. Tapi memang dalam penatasan diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, diet memang salah satu backbone pengobatannya yang harus betul-betul dipahami oleh dokter maupun oleh pasiennya. Diikuti secara ketat.